Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, kebakaran terjadi di basement gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Api berkobar dari bagian lift gedung, diduga dipicu pengelasan yang sedang dilakukan. Dari video amatir, petugas berupaya memadamkan kobaran api yang melalap lift di basement gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Kepulan asap memenuhi ruangan. Petugas langsung mengevakuasi sejumlah pekerja ke tempat yang lebih aman. Polisi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Namun diduga kebakaran dipicu percikan api dari pengelasan perbaikan lift. Diduga mengemudi ugal-ugalan, pengemudi mobil box menabrak sepasang suami istri pengendara motor di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Korban tewas di lokasi setelah terseret di kolong mobil. Mobil baru berhenti setelah menabrak 5 motor yang terparkir dan 1 warung. Kecelakaan mobil box dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pangandaran, Banjar, tepatnya di Desa Padaherang, terekam video amatir warga. Akibat kecelakaan, sepasang suami istri pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Saksi mata menyebut kecelakaan terjadi saat mobil box melaju dalam kecepatan tinggi mencoba menyalip kendaraan di depannya. Namun di saat bersamaan melaju korban dari arah berlawanan, tabrakan pun tak bisa dihindari. Kedua korban sempat terseret di kolong mobil hingga hampir 50 meter. Mobil box baru bisa berhenti setelah menabrak warung dan 5 motor yang terparkir. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban ke puskesmas. Truk dari arah selatan, terus motor dari arah utara tadi. Tiba-tiba truk itu oleng, terus langsung menabrak sama korban itu. Berarti di depan toko saya ini. Berapa orang Pak yang mengendarai motor ini? Yang mengendarai 2 orang Pak. Orang ya. Keadaannya gimana Pak? Kondisi korban meninggal. Kecelakaan karena mungkin ini tidak terkendali, akhirnya ya menabrak warung dan di bawahnya ada 5 buah motor yang sedang diparkir di depan toko. Katanya ada. Untuk korban ya yang dari arah berlawanan, yang 2 itu kemungkinan suami istri itu. Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polsek Padaherang untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara pengemudi mobil box masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui pasti penyebab dari kecelakaan ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Kerap menakut-nakuti warga dengan senjata tajam, 1 dari 2 preman pasar di Palembang dibekuk polisi. Sempat diwarnai perlawanan, aksi penangkapan pelaku terekam video amatir dan viral di media sosial. Video amatir warga merekam penangkapan 1 dari 2 pelaku preman pasar yang meresahkan di kawasan Pasar 7 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap saat menakut-nakuti pengunjung dan pedagang pasar menggunakan senjata tajam bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Pelaku ditangkap atas laporan warga yang resah dengan ulah mereka yang kerap mengancam. Pelaku masih menjalani pemeriksaan dan bakal terjerat undang-undang darurat dan terancam 15 tahun penjara. Polisi masih memburu 1 rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kepergok mencuri motor seorang pria warga Malang, Jawa Timur diamuk massa. Pelaku nekat mengambil motor di depan sebuah toko bangunan dan mencari warga yang legah. Pelaku berdalih mencuri karena menganggur. Pelaku pencurian motor ini tak berkutik saat dikepung warga usai mencuri sebuah motor. Pria 43 tahun ini beraksi bersama rekannya mencoba menggasak sepeda motor korban yang terparkir di depan toko bangunan di Kecamatan Pakisaji, Malang, Jawa Timur. Aksinya gagal setelah korban berteriak meminta tolong hingga mengundang perhatian warga.
Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri lantaran tidak mempunyai penghasilan. Kita berusaha untuk merusak kunci kontaknya unit sepeda motor itu, kemudian dia sempat membawa lari dan diketahui oleh korban. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad wanita muda tanpa identitas ditemukan pada sebuah gubuk milik seorang pejabat di Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara. Dugaan sementara korban dihabisi oleh temannya yang juga tinggal di lokasi kejadian. Sejumlah warga berkumpul di depan sebuah gubuk pada kawasan perkebunan di Dolok Sanggul, Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara. Pada lokasi ini ditemukan jasad seorang wanita muda tanpa identitas yang penuh luka di wajah. Personel Satreskrim Polrestabes Humbang, Hasudutan menemukan sejumlah senjata tajam dan lakban, termasuk bercak darah di dinding dan kasur korban. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik gubuk yang juga pejabat pemerintah Kabupaten Humbang, Hasudutan. Dugaan sementara, korban dihabisi oleh temannya yang juga tinggal di lokasi kejadian. Polisi kini memburu ketiga terduga pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Orang apa ini punya kebun ini melapor tadi Pak ke rumah. Siapa namanya? Siapa? Siapa yang punya kebun ini? Ada Marga Simamora. Itu kita ketahui ada awalnya penemuan mayat di perladangan ini. Kemudian kita datang dan kita akan lakukan olah TKP. Untuk penyelidikan, jasad wanita muda dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Kabupaten Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara, Aris Ferando Manalu, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara ojek online tewas di tangan suami sirinya. Pelaku emosi, korban meminta dibelikan rumah dan mengancam akan selingkuh jika tidak dikabulkan. Prarekonstruksi berlangsung ricuh, anak korban emosi dan mencoba menyerang pelaku. Puluhan warga Medan Dene menyaksikan jalannya prarekonstruksi kasus pembunuhan Fitrianti, driver ojol warga Jalan Bromo, Medan area yang dilakukan Ferry Pasaribu. Warga yang kesal sempat meneraki pelaku yang merupakan suami siri korban. Pelaku menghubungi korban dengan alasan mengajak makan malam pada Sabtu malam 29 Agustus lalu. Namun sebelum pergi, pelaku mengambil pisau di dapur rumah. Korban pun datang mengendarai motor dari rumahnya di Jalan Bromo dan menemui pelaku yang sudah menunggu di Simpang Jermal 7. Namun makan malam yang direncanakan hanya tipu muslihat tersangka karena selama perjalanan mereka terlibat cekcok. Hingga akhirnya tersangka mengarahkan motornya ke kawasan yang sepi di Jalan Raya Mahoni Pasar 2 Percut Setua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka yang emosi langsung membekap mulut korban dan menghabisinya dengan pisau yang sudah disiapkan. Pelaku lalu menyimpan pisau di motor dan membuang jasad korban ke parit. Usai beraksi, pelaku menyimpan sepeda motor korban, namun sebelumnya tersangka sudah menghubungi seorang wanita yang belum diketahui status hubungannya. Sempat terjadi kericuan saat anak korban berusaha menyerang pelaku, namun polisi segera bertindak. Terus melakukan prarekonstruksi untuk bisa mendalami rangkaian-rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Ferry Pasaribu, apa yang dilakukan di TKP, kemudian perencanaannya, dan alat yang digunakan. Dibonceng seorang wanita, tersangka Ferry Pasaribu menuju ke kawasan Jermal 7 untuk menyimpan barang bukti pisau dan kabur ke Kampar Riau. Dari Medan, Sumatera Utara, Ade Palapa Harhab, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan pengedar untuk menyelundupkan narkoba ke dalam rutan. Di kota Salatiga, Jawa Tengah, petugas rutan kelas 2B berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan butir pil daftar G yang dimasukkan ke dalam tahu goreng. Puluhan butir pil daftar G ini didapati petugas dalam makanan tahu goreng yang coba diselundupkan salah satu pengunjung ke dalam rutan kelas 2B Salatiga, Jawa Tengah. Saat diperiksa ditemukan 10 butir pil daftar G jenis Yarindo dalam setiap tahu yang totalnya berjumlah 91 butir pil.
Upaya penyelundupan ini berhasil digagalkan setelah petugas curiga pada bungkusan makanan berisi nasi dan lauk pauk yang dititipkan seorang pengunjung untuk 2 orang napi yang kemudian pelaku langsung kabur. Itu menitipkan barang berupa salah satunya isinya adalah tahu. Setelah dia mendaftar, ada gelagat mencurigakan dari dia. Pada saat kita periksa bahan titipannya itu atau barang titipannya itu, dia terburu-buru untuk keluar dari rutan. Karena waktu itu penggeledahannya di depan rutan, dia leluasa untuk keluar rutan, kemudian naik motor langsung pergi. Upaya penyelundupan ini telah dilaporkan ke Mapolres Salatiga yang kini masih dalam penyelidikan untuk memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pihak rutan juga melakukan penyelidikan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan yang kemungkinan telah berlangsung lama. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Rudi Salulu, iNews melaporkan. 2 pengedar dan 1 pemakai narkoba ditangkap kepolisian Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari para pelaku disita 76 gram sabu. Sejumlah paket narkoba jenis sabu, timbangan elektrik, dan HP disita kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur dari 3 pelaku. Terungkapnya jaringan ini setelah polisi menangkap Tabrani. Setelah dilakukan pengembangan, 1 pelaku lainnya, Hari Hermawan, berhasil ditangkap. Hari ditangkap saat sedang bertransaksi sabu pada sebuah kamar kos milik Heri di kawasan Rawamangun. Kedua pengedar Tabrani dan Hari Hermawan telah lama berbisnis barang haram ini. Dia bertransaksi narkoba di kamar kosnya di Rawamangun. Para pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dengan beratribut ojek online, seorang pria mencuri kotak amal masjid di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dan terekam CCTV. Pelaku menggasak 1 kotak amal yang diduga berisi uang 6 juta rupiah. Aksi pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Aksi 2 pelaku terekam kamera CCTV masjid. Dalam rekaman terlihat 1 pelaku menggunakan atribut ojek online mengawasi situasi sementara pelaku lain menggasak kotak amal. Dalam waktu singkat, 1 kotak amal yang diperkirakan berisi uang 6 juta rupiah digondol pelaku. Diduga kedua pelaku merupakan spesialis pencurian kotak amal. Menurut keterangan penjaga masjid, aksi pencurian ini terjadi saat kondisi sepi menjelang waktu sholat subuh. Aksi pencurian ini diduga telah direncanakan karena pelaku telah mempersiapkan alat untuk merusak rantai kotak amal. Dan motornya masukin ke sana, masukin ke sana, kotak-kotak. Udah gitu yang ini ngeliatin kotak, pas liatin, wah ini kayaknya pakai alat, harus dipotong. Nah akhirnya diambil dari motor kita yang kakinya panjang tuh. Nah diambil, taranin lagi ke sono, masuk kotak, terus ditutup gini kunci amalnya itu rantainya. Oh, berarti posisi masjid emang lagi kosong Pak ya, belum ada orang ya? Lagi kosong. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Mampang, Jakarta Selatan. Berikut barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah melaporkan kasus panggilan video mesum pada polisi. Pihak UIN Alauddin akan menyelidiki pelaku panggilan video asusila, termasuk kemungkinan pelaku dari kampus yang sama. Teror panggilan cabul, pelaku berbuat asusila dan pelecehan seksual kepada korban. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini salah satu dari mahasiswi lain yang diteror pria tak dikenal melalui media sosial. Menurut korban, awalnya menerima percakapan melalui aplikasi WhatsApp, namun tidak dikenali nomor maupun pemiliknya. Namun tiba-tiba pelaku mengajak panggilan video dan melakukan pelecehan seksual. Korban juga dikirimi video asusila. Video yang kirim di situ videonya sedang video cabul, terus
ku lempar HP ku, tapi posisinya di chatku masih di ruang chat. Hingga kini sudah 12 mahasiswi yang melaporkan teror video porno ke Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Sulawesi Selatan dan melapor ke kantor polisi. Korban yang mengalami teror seperti itu dan yang pasti 3 orang diantaranya itu sudah sampai di LBH Apik melakukan pengaduan sekaligus minta bantuan untuk didampingi sampai di polisi. Kasus ini ada yang berulang, jadi korban itu ada yang mengalami teror yang berulang, jadi ini penting di. Sementara pihak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah membentuk tim khusus untuk pendampingan dan menyelidiki pelaku teror. Selain itu terdapat posko pengaduan untuk mahasiswi lain yang menjadi korban dan belum melaporkan kasusnya. Seks, ya, Prof, apakah ada oknum ke dosen Prof atau seperti apa? Ya, itulah yang kita mau cari. Saya katakan tadi, kalau dia adalah keluarga besar UIN, maka dia dapat 2 sanksi. Sanksi akademik dan sanksi pidana. Ya. Kalau orang luar berarti sanksi pidana saja. Ini kan baru berjalan. Karena juga wajah tidak ada, yang kelihatan cuma pusar ke bawah dan lutut. Tim Siber Polda Sulawesi Selatan akan melakukan penelusuran dari teror pria pelaku video cabul dan nomor yang digunakan untuk melakukan panggilan video. Teror panggilan video porno pada mahasiswi penelpon melakukan tindakan pelecehan seksual serta adegan asusila. Pelaku juga mengirim video asusila pada para korban. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi ratusan orang asik berjoget sambil berpesta musik di kolam renang viral di media sosial. Para pengunjung mengabaikan protokol kesehatan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah di Sergap.